Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda yang biasa dipanggil Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang sering dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub mendapat mimpi memiliki istri seorang bidadari yang cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, Aduh, indah sekali mimpi itu. Tampak jelas terbayang di ingatanku. Wah, aku tidak bisa tidur lagi. Aku keluar sajalah. saat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok, menandakan hari sudah subuh. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Dia memikirkan ingin segera berumah tangga supaya sudah menikah. Kasihan aku harus mencari istri yang baik. Siang hari, ketika Mbok Randa sedang berada di sawah, tiba-tiba datanglah Mbok Ranu pemilik sawah tetangga sebelah. Bu, mengapa anaknya Santosa ini menikah juga? Entah, Mbok Rani, mengapa kamu menanyakan padaku seperti itu, Mbok Rani? Saya berniat ingin menjodohkan anakmu Jaka Tarub dengan anakku Laraswati. Hah? Mendengar niat baik Mbak Ranu yang baru saja diutarakannya, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik dan tutur katanya yang lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Randa tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Ide yang bagus sih, Mbok Ranu. Tapi sebelumnya kita tanya dulu pada anak kita masing-masing. Oke, Mbok. Nanti saya juga bertanyakan kepada anak saya apakah dia bersedia apa tidak. Hari berganti hari, Mbak Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki seorang istri yang belum diperkenalkan kepadanya. Lama-kelamaan, Mbok Randa lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Ibu, Iya, Jaka Tarub. Jaka pergi berburu dulu ya, Ibu? Hati-hati ya, Pak. Tak lama kemudian di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor manjangan. Hatinya senang. Namun sayang, begitu Jaka Tarub sedang berjalan pulang membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya dan membawa manjangan itu pergi. Jaka Tarub terduduk lemas. Aduh,
Sial, hewan buruan sudah di tangan, tapi dimangsa binatang buas. Aku capek sekali. Semakin lama, matahari semakin meninggi. Aku tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Aku harus berburu lagi. Nasib sial belum mau meninggalkan Jakarta. Setelah berlalu beberapa dan menunggu beberapa kali, Aduh, aku capek sekali. Tak seekor hewan buruan pun yang kudapat hari ini. Sementara matahari semakin lama semakin meninggi. Apalagi perutku sudah keroncongan. Apa aku pulang saja ya? Lagi pula tidak ada hewan buruan satupun yang kudapat. Hari pun semakin lama, matahari semakin meninggi. Sepertinya ibu mengerti perasaanku hari ini. Sebaiknya aku pulang saja. ketika Jakartarum mulai memasuki desanya, Kok ramai sekali di rumahku? Ada apa ya? sesaat kemudian, mata Jakartarum langsung tertuju pada sosok ibu yang terbujur kaku di atas dipan di ruang taman. Beberapa detik kemudian, Jakartarum menyadari kalau ibunya sudah meninggal. Jakartarum tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakannya sejak tadi pagi. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya menemukan Mbok Randa telah meninggal dunia dalam tidurnya tadi pagi tak menghiraukannya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jakartarum juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan menimang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Jakartarum mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jakartarum bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jakartarum telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jakartarum hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Hari semakin panas. Sementara hewan buruan satu pun belum ada yang aku dapat. Apalagi teriknya matahari membuat tenggorokanku haus. Sebaiknya aku harus pergi ke danau untuk mencari air. Kalir. Itu danau Toyawen. Akhirnya. Tapi kenapa ada suara senda gurau gadis-gadis di danau itu? Mustahil rasanya di tengah-tengah danau dan di tengah-tengah hutan seperti ini ada gadis-gadis yang bersenda gurau. Mungkin itu hanya pikiran gua saja. Sebaiknya aku harus bergegas ke sana untuk meminum air itu. Aduh. Wah. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Itu adalah 7 gadis bidadari dari kayangan yang aku lihat di dalam mimpiku. Sepertinya jika aku mengambil salah satu 7 selendang
bidadari cantik itu pastinya salah satu dari mereka tidak akan bisa pergi ke kayangan. Wah, akhirnya. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari niatnya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jaka Tarub menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba, seorang bidadari itu berkata, Saudariku, lihat, kita harus segera kembali ke istana. Iya, saudariku, kita harus pulang sekarang. Tapi ini terlalu cepat. Iya benar, aku sudah suka berada di sini karena seperti berada di istana. Tapi kan ayah bilang kita harus pulang sekarang karena di saat dengan Nawangwulan. Ya Tuhan, ayah bakal lebih mencintainya daripada kita. Ya benar, baiknya kita harus pulang sekarang sebelum matahari terbenam. Ayo saudariku, kita pulang. Ayo. para bidadari itu keluar dari danau dan menggunakan selendang mereka masing-masing. Di mana selendangku? Saudara-saudariku, di mana selendangku? Di mana kamu letakkannya, Nawangwulan? Di sini, sama seperti di tempat selendang kalian juga. Bagaimana aku kembali? Saudari-saudarinya yang lain membantu mencari selendang Nawangwulan. Nawangwulan, kami minta maaf, kami harus pulang sekarang karena hari sudah semakin gelap. Bagaimana denganku, saudari-saudariku? Maafkan kami, Nawangwulan. Nawangwulan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengangguk kepada keenam saudarinya yang terbang perlahan meninggalkan danau ini. Nawangwulan pun merasa putus asa. Apakah aku harus menjadi penghuni bumi selamanya? Siapapun yang bisa membantuku. Jikalau dia lelaki, dia akan kujadikan suamiku. Jikalau dia wanita, akan kujadikan saudariku. Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku Jaka Tarub. Aku Nawangwulan. Aku seorang bidadari yang tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangku telah hilang. Sudahlah Wulan, aku membawakan pakaian buat menutupi badan kamu Wulan. Pakailah pakaiannya sekarang. Terima kasih. Sesuai dengan sumpahku, kau akan kujadikan suamiku. Terima kasih Wulan. Mari, aku ajak ke rumahku Wulan. Kami berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawangwulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa mencurigai siapa sebenarnya Nawangwulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawangwulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu di pikirannya selama ini. Pada suatu pagi, Nawangwulan hendak mencuci ke sungai. Ame, ame, belalang kupu-kupu. Cilup. Wah, cantik sekali anak kita, kayak Wulan ya. Mas, titip dulu anak kita ya. Aku mau mencuci pakaian ke sungai. Ingat, jangan sampai dibuka tutup kukusan itu. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsi, yang saat itu masih berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu.
ia lupa akan pesan Nawangwulan. Saat Jaka Tarub masih dalam kebingungan, tiba-tiba Nawangwulan telah sampai di rumah menatap marah ke arah pintu suaminya di pintu dapur. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang, padi itu tinggal tersisa di dasar lumpur. Seperti biasa, setiap pagi, Nawangwulan ke lumbung yang terletak di belakang halaman rumah untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawangwulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawangwulan terus menarik benda itu. Harus menuntut padi, semua gara-gara Jaka. Hah, ini kan selendangku. Ternyata selama ini yang mencuri selendangku adalah Jaka. Tega sekali dia. Aku harus kembali ke Kayangan karena bumi ini bukanlah tempat tinggalku. Sore hari ketika Jaka Tarub pulang ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawangwulan dan Nawangsih anaknya. Tiba-tiba Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu terbang ke arahnya. Ia mengamatinya sesaat. Jaka Tarub terpana. Beberapa saat kemudian, ia mengenali ternyata Banyak sekali nyamuk. Wulan dan Nawangsi juga belum pulang-pulang. Sementara hari semakin lama semakin gelap. Mana mereka? Wulan, Nawangsi, Wulan, Nawangsi. Wulan, kamu sangat terlihat cantik, Wulan, dengan memakai selendang itu. Dari mana kamu, Wulan? Tega sekali kamu mengambil selendangku, Jaka. Kau jaga Nawangsi. Aku akan kembali ke Kayangan. Bagaimanapun perbuatanmu Jaka kepadaku, Nawangsi tetaplah anak kita. Jikalau Nawangsi ingin bertemu denganku, bakarlah setangkai padi. Tapi ingat satu pesanku Jaka, biarkanlah dia menemuiku sendiri. Baik, Wulan. Akan aku turuti apa yang kamu katakan. Jaka Tarub hanya bisa menahan kesedihan dengan tangan. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawangwulan, sang bidadari itu pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawangwulan sambil mendekap Nawangsi. Sesungguhnya kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawangwulan. Beginilah cerita Jaka Tarub. Dari cerita ini kita dapat menarik makna bahwa seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Begitu juga dengan kita, sepandai-pandainya kita menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan juga. Oleh sebab itu, marilah jujur.